dari kelompok 6. Saya Priska Nadiago sebagai pasien dengan cedera kepala ringan. Saya Eni Valencia sebagai perawat Vale. Saya Krisna Sandrismawan sebagai dokter umum. Saya Dince sebagai keluarga pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbak Nadia. Pagi Sus. Saya Suster Vale, perawat UGD yang akan membantu perawatan Mbak Nadia hari ini. Kalau boleh tahu Mbak Nadia saat ini dengan siapa? Saya Sus Dince, saya kakaknya Nadia. Maka menemani dia di sini. Tadi saya membawanya ke sini pada saat dia mengalami kecelakaan motor Sus. Baik, terima kasih ya Mbak Dince. Kalau begitu saya memulai dengan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Mbak. Permisi, pinjam. Iya Mbak. Permisi ya Mbak. Iya Mbak. Permisi Mbak. Iya. Selanjutnya saya akan memeriksa fisik Mbak Nadia ya. Saya bantu duduk terlebih dahulu. Iya Mbak. Saya akan memeriksa bagian kepala Mbak Nadia ya Mbak. Permisi. Iya. Kalau begitu, silakan Mbak Nadia kembali lagi melakukan pemeriksaan selanjutnya ya. Selanjutnya saya akan memeriksa kesadaran Mbak Nadia menggunakan timer ya. Nanti Mbak Nadia mengikuti aliran cahaya di depan matinya sih ya Mbak. Baik, saya mulai ya Mbak. Mbak Nadia boleh tolong sebutkan nama lengkap dan hari ini hari apa? Nama saya Priska Nadiago. Saya pikir ini hari Senin atau hari Selasa gitu Mbak. Gak apa-apa Mbak, masih trauma. Kalau begitu Mbak Nadia boleh tolong genggam tangan saya kuat-kuat ya, sekuat Mbak Nadia aja. Kuat-kuat, iya. Baik Mbak Nadia, tekanan darah Mbak Nadia itu 130/80 mmHg. Nadinya 88 kali per menit, pernafasannya 18 kali per menit. Dan untuk SPO-nya 98%. Kondisinya Mbak Nadia ini stabil ya. Lalu pupil Mbak Nadia itu simetris dan bereaksi normal ketika melihat cahaya. Lalu GCS Mbak Nadia itu 14 yang menunjukkan Mbak Nadia itu mengalami cedera kepala ringan ya. Nadia, saya tahu Mbak Nadia merasa takut dan sakit, tapi tenang saja, kami di sini membantu Mbak Nadia untuk lekas pulih. Izinkan saya menjelaskan, kami akan memberikan obat untuk meredakan nyeri, lalu melakukan kompres dingin pada bagian yang nyeri, lalu kami akan melatih teknik Mbak Nadia, teknik pernapasan dalam agar Mbak Nadia lebih rileks. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih ya dengan penjelasan Mbak. Saya makin lebih tenang. Baik Dok, saya mau tanya, jika kondisi Nadia berubah, apa yang harus kami lakukan Dok? Saya Dr. Kris. Kami akan memantau kondisi Mbak Nadia terlebih dahulu secara berkala. Jika ada kondisi seperti mual-mual, sebenarnya menurun atau kejang-kejang, kami siap melakukan CT scan. Saat ini, kondisi Mbak Nadia masih dalam kategori cedera ringan. Setelah ini Adik Dince bisa ikut saya dan perawat untuk menuju ruangan saya mendiskusikan rencana perawatan selanjutnya. Baik Dok. Mari Mbak. Mari. Baik,
Dince, perencanaan keperawatan yang akan kita lanjutkan untuk Mbak Nadia itu adalah kita akan mengompres Mbak Nadia di bagian yang merasa nyeri sekitar 15-20 menit. Lalu kita akan mengajarkan pernapasan dalam supaya Mbak Nadia lebih rileks. Dan ketiga itu kita akan memantau GCS-nya dan tanda-tanda vitalnya selama 30 menit selama 2 jam pertama ya Mbak. Rencana kami akan menurunkan intensitas nyeri dari skala 5 ke 1 sampai 3 di 30 sampai 60 menit pertama dan menjaga kondisi Mbak Nabila tetap stabil dan akan melakukan tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Baik, Dok. Berdasarkan hasil pengkajian, saya melihat bahwa Mbak Nadia mengalami cedera kepala ringan dengan nyeri yang cukup mengganggu dengan skala 5 dari 10. Saya akan meresepkan obat paracetamol 500 mg. Dok, kira-kira paracetamol ini cara kerjanya gimana ya? Paracetamol bekerja dengan mengurangi produksi prostaglandin di sistem saraf pusat, yang berarti obat ini membantu meredakan nyeri dan menurunkan rasa sakit. Dosis 500 gram aman untuk kondisi Mbak saat ini, mengingat tidak ada indikasi pendarahan dan juga atau cedera serius lainnya. Saya menganjurkan untuk mengonsumsi 500 mg paracetamol ini setiap 4-6 jam sekali, sesuai dengan kebutuhan, namun maksimal 4 gram setiap hari. Pastikan kamu minum obat ini dengan air putih yang cukup banyak. Saya akan terus memantau kondisi Mbak Nadia setiap 30 menit sekali. Jika ada perubahan, saya akan segera memberikan instruksi lebih lanjut. Saya bantu berbaring lagi Mbak. Ya, Sus. Kalau begitu, saya izin pergi dulu ya Mbak. Ya Dok, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Mbak. Selamat pagi Mbak Nadia, selamat pagi Adik Dince. Selamat pagi Mbak Nadia, selamat pagi Dek. Gimana kondisinya sekarang? Nyerinya sudah berkurang apa belum? Mbak, saya rasa udah nyaman gitu loh, udah merasa tenang. Kalau begitu, saya lanjutkan pemeriksaan tanda vital ya Mbak. Iya, Mbak. Bisa Mbak. Dok, saya mau tanya, apakah ada efek samping yang perlu kami perhatikan dari obat paracetamol ini, Dok? Efek samping dari paracetamol ini cukup ringan jika digunakan sesuai dosis seperti mual ringan atau ruam. Namun jika Mbak Nadia mengalami muntah berulang, penurunan kesadaran, dan juga muncul gejala lain, segera hubungi UGD agar kami bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Baik, Dok. Jadi Mbak Nadia, saya akan menganjurkan Anda untuk minum paracetamol 500 mg ini. Kami akan terus memantau kondisi Mbak. Jika ada yang mengkhawatirkan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Baik, dokter, saya nanti akan minum obat itu dan terima kasih ya atas penjelasannya membuat saya lebih tenang. Iya Mbak Nadia. Selanjutnya, mari kita lakukan latihan pernafasan. Mbak Nadia, tolong bisa ikutin saya. Saya bantu. Tarik nafas, Semangat Mbak. tarik selama 3 detik, keluarkan. Ulangi selama 3 kali. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Sekali lagi Mbak, keluarkan. Setelah saya cek tanda vitalnya, semua normal ya Mbak. Dince, jika kondisi Mbak Nadia selama 6 jam ke depan masih dalam kondisi baik dan tidak ada gejala seperti muntah-muntah, kurang kesadaran dan juga kejang-kejang, maka Mbak Nadia bisa dipulangkan. Kami akan memberi instruksi untuk istirahat di rumah selama 24 sampai 48 jam. Baik, Dokter Kris dan Kak Kale,
Penjelasan dan tindakan kalian sangat membantu kami. Dan saya juga merasa tenang karena bapak saya sudah membaik kondisinya. Terima kasih. Ingat Dinde, jika kondisi Mbak Nadia memburuk, bisa segera menghubungi UGD agar kami bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Baik, Dok. Baik dokter dan suster, terima kasih atas bantuannya selama ini. Mbak Nadia jangan takut ya, kami selalu di sini untuk mendukung penyembuhan Mbak Nadia. Jadi kalau ada apa-apa silahkan hubungi kami ya. Iya Mbak.